Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Ya, masuk. Oh, ini nih, di luar saja. Ya, mangga Mas. Oke. Salam sukses CPMI Korea. Nama saya Rohman, asal dari Indramayu, Jawa Barat. Sudah berapa kali mengikuti ujian EPS Topik? Untuk saat ini saya sudah 2 kali mengikuti ujian EPS Topik, namun belum lulus. Cuma berhasil di tahap awal. Di tahun 2019 saya lulus dari tahap tes tulis atau tes CBT, kemudian ke tahap skill. Belum beruntung, berapa lagi tuh ya, sedikit lagi lah, 1 poin atau berapa poin ya, mungkin belum rezekinya sih. Nah, yang kedua itu di tahun 2020 sama kurang, karena di tahun 2020 ini ada COVID-19 kan, ada pandemi, jadi ditiadakan tes skill, cuma disimpelkan tes skillnya hanya tinggi badan, berat badan, buta warna. Nah, sayangnya kurang juga nilainya, kurang 1 lagi ya, jadi belum rezekinya ya, mungkin di tahun ini mungkin nggak ada, mungkin tahun depan 2022 ya mungkin tahun 2022 insya Allah kalau rezekinya ya lulus. Ya, jadi untuk yang di tes yang kedua tadi di tahun 2020 gagalnya di mana? Ya sama, di tahap kedua juga. Tahap kedua ya. Sebelumnya 2 kali mengikuti ujian tersebut, itu mengikuti sektor manufaktur atau fishing? Saya mengikuti sektor manufaktur sih, karena saya nggak ada bidang ke fishing juga. Ya belum ada mental lah, belum. Ya alasannya namanya aja kerja di laut ya beda aja lah sama kerja di darat gitu. Ya intinya mah apa ya belum ini aja sih, belum kepengen sih. Apa yang menjadi motivasi kamu ya, atau niat awal untuk mengikuti program kerja ke Korea ini? Ya motivasi saya sih ya sama, mungkin sama kayak CPMI yang lain, kerja cari duit yang lebih gede, sukses. Intinya ke luar negeri itu ya yang pulang bawa hasil lah. Dari mana kamu mengetahui program kerja ke Korea ini? Awalnya sih dulu itu dari temen. Waktu saya masih sekolah SMA, teman saya udah daftar ke Korea, tapi dia ke bidangnya fishing. Tanya soal pekerjaan di Korea gimana, terus tanya tentang gajinya, ya dari gaji sampai fasilitas lah. Ternyata dengar di Korea lebih dari ke luar negeri yang lainnya. Jadi tertariknya ke situ sih. Dulu belajar bahasa Koreanya di mana? Di lembaga di Yoboseo LC Tambi, Indramayu. Di LPK ya berarti? LPK. Itu berapa lama belajar sampai dirasa mampu untuk mengikuti ujian? Sebenarnya sih tergantung kitanya sendiri sih. Sebenarnya sih nggak lama kalau kitanya ulet niat. Ya mungkin setengah tahun juga udah bagus kalau memang kitanya bener-bener siap. Ya
mungkin kalau ke jenjang tes biar lebih mantep lagi ya mungkin ya 1 tahun lah supaya bisa mantep ngadepin soal-soal dari tes. Nah, saya dengar kan kalau kamu itu sama teman-teman yang lain tuh dijuluki kamus berjalan. Ya, pernah dengar? Ya. Sering disebut kayak gitu sama teman-teman yang lain. Menurut kamu apa sih yang membuat kamu dijuluki kamus berjalan oleh teman-teman yang lain? Ya mungkin kosakatanya di atas teman-teman saya sih. Mungkin. Jadi bagaimana sih cara kamu belajar ya? Maksudnya setelah pulang dari LPK kan tentunya belajar lagi di rumah. Nah, bagaimana tuh kamu belajarnya? Ya belajarnya sih sebenarnya sih setelah maghrib tuh, setelah maghrib atau setelah isya ya belajar seperti biasanya, belajar kosakata, menghafal kosakata sih intinya, kosakata, modul dan lain-lain lah. Kamu mampu menghafal banyak kosakata. Nah, itu bagaimana sih cara menghafalnya? Menghafalnya sih sama sebenarnya kayak teman-teman yang lainnya. Cuma kalau saya itu setelah dihafal pasti dibaca. Intinya dari yang sudah saya pernah hafal pasti seterusnya dibaca terus. Intinya dari bab 1 misalkan saya menghafal sudah bab 50 ya berarti 1 sampai 49 saya harus baca 50 yang saya hafal. Begitu sih. Begitu terus ya? Ya. Kemudian ya, dengan adanya situasi sekarang nih, pandemi ya, mengakibatkan segala proses untuk program J2J Korea ini terhenti kan? Ya. Apakah masih bersemangat untuk melanjutkan mimpi bekerja di Korea? Kalau untuk bersemangat untuk bekerja di Korea tetap sih, karena tujuan saya itu satu ya, bekerja di Korea. Cuman agak gimana ya, agak kesel gitu, kesel aja sih. Pemerintah nggak cepet-cepet ya memproses lah, sedikit-sedikit mungkin kalau nggak bisa sekalian terbang mungkin ya sedikit-sedikit lah supaya tesnya juga berjalan lagi. Berarti tentunya untuk kamu sendiri ya, tentunya ingin segera ada pembukaan tes kembali ya di Indonesia ya. Apakah dengar kabar kalau di negara lain ya selain Indonesia itu sudah ada yang jadwal untuk tes? Oh udah lihat di situsnya BNP juga. Sudah ya berarti ya? Udah. Sekarang gimana? Masih belajar atau gimana? Sekarang sebenarnya belajarnya sih ya belajar sih masih, cuma kebanyakan di rumah belajarnya karena sambil nunggu COVID reda juga. Terus ya sambil bantu-bantu jualan juga sih di pasar. Jadi untuk saat ini selama libur belajar di LPK itu kegiatannya apa saja yang dilakukan? Kegiatannya ya ibu saya kan jualan di pasar ya, bantu-bantu lah belanja dan lain-lain. Nah, selama pandemi ini banyak libur di LPK, tentunya jadinya sering untuk belajar di rumah. Nah, gimana sih supaya ada antusias gitu untuk belajar di rumah? Kan kebanyakan males ya kalau sudah di rumah. Ya, memang males. Kalau nggak ada tuntutan dari LPK, males sih. Cuma ya mau gimana lagi? Takutnya ada tes dadakan kan, BNP ngasih tes bahasa Korea nggak jauh-jauh hari kan ya. Biasanya kan hari itu, tanggal itu ada pendaftaran kan. Iya gitu sih. Kenapa sih memilih untuk bekerja di Korea? Sebenarnya sih ya karena lebih menjanjikan aja sih ya. Karena banyak sih teman-teman saya yang ke Korea, teman-teman saya yang ke luar negeri yang lainnya, tapi lebih kelihatan hasilnya tuh dari Korea sih. Karena dengar dari ceritanya juga Korea sama yang lain tuh gajinya lebih jauh, Korea lebih tinggi sih. Tapi ya prosesnya juga lebih
memakan waktu juga, ya bikin kesel juga sih sebenarnya mah. Menurut pendapat kamu nih ya, bahasa Korea itu gimana? Apakah sulit? Ya namanya juga belajar bahasa asing ya, pastilah ada kesulitan. Ya tapi kan kita dari belajar lah, sulit dari belajar bisa karena biasa sih. Sebenarnya sih kesulitannya mungkin di awal-awal ya. Di awal-awal waktu pengenalan huruf, ya itulah pengenalan huruf dan menghafal. Mungkin kalau udah lama mungkin sih terbiasa juga bisa. Apa ada hal yang kamu sukai dari negara Korea ya, apapun itu? Ya mungkin negaranya disiplin sih, maju juga. Apa harapan kamu dengan situasi sekarang? Ya harapan saya sih semoga pandemi ini cepat berlalu supaya orang-orang kecil kayak kita ini bisa dapetin ya yang diinginin lah ya, dan proses dituju CPMI juga ya cepat-cepat segera dibuka lah, biar kita yang nunggu tes atau teman-teman yang nunggu prelim atau penerbangan cepat ada proses lah, biar nggak banyak pengangguran juga lah. Kata-kata motivasi dan penyemangat untuk kawan-kawan seperjuangan? Ya kata-kata motivasinya pertama buat teman-teman seperjuangan yang masih tahap belajar, tetap semangat sih, jangan pernah bosan sih. Namanya juga hidup punya garis rezeki masing-masing sih. Ya intinya perjuangan tidak akan mengkhianati hasil. Dan buat teman-teman seperjuangan yang udah lulus, yang sedang nunggu prelim atau penerbangan, sabarlah, sabar, tetap berdoa supaya pemerintah cepat buka penerbangan, prelim, dan juga pastinya pandemi ini cepat berlalu lah. Oke, kalau begitu terima kasih ya atas waktunya. Sama-sama. Maaf bila mengganggu, dan semoga penyampaian tadi bisa menjadi inspirasi dan penyemangat untuk kawan-kawan seperjuangan yang lainnya. Ya. Dan semoga ujian segera dibuka, penempatan segera dibuka, dan Mas sendiri semoga saya doakan lulus. Amin. Jangan lupa subscribe channel YouTube Ichigo Slankers. Peace. Road to Korea.